Bab 1. Naga yang marah dibebaskan dari penjara. Chen Pingan. Anda menggunakan nama mendukung siswa miskin untuk memenangkan hati mahasiswi. Dan kemudian secara paksa menyerang 7 mahasiswi yang Anda sponsori. Dokter forensik menemukan sisa bukti di tubuh mereka. Pengadilan ini mengumumkan bahwa Anda akan menjadi dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, efektif mulai sekarang. Chen Pingan. Membawa tas kanvas. Berdiri di depan stasiun kereta Longcheng mengingat kembali masa lalu yang dianiaya 5 tahun lalu. Matanya perlahan dipenuhi dengan kebencian. 8 tahun lalu, dia mensponsori 7 mahasiswi miskin di Jiangsu, ibu kota provinsi. Setelah mendukungnya selama 3 tahun, ketujuh mahasiswi tersebut mengundangnya makan malam dengan dalih mengucapkan terima kasih, sengaja membuatnya mabuk dan membawanya ke hotel. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia secara misterius dibawa ke pengadilan oleh 7 mahasiswi. Di hadapan bukti yang kuat, dia akhirnya dijatuhi hukuman 10 tahun. Di penjara, ia bertemu gurunya yang terobsesi dengan seni bela diri dan segera meninggal. Ia mempelajari kode medis Kowloon, sebuah teknik medis unik yang dapat menghidupkan kembali daging dan tulang manusia. Dia dibebaskan dari penjara kemarin dengan pengurangan hukuman karena berperilaku baik. Saya pikir saya bisa berkumpul kembali dengan keluarga saya setelah dibebaskan dari penjara. Namun ketika saya kembali ke rumah, saya menemukan bahwa rumah saya kosong. Saya mendengar dari tetangga bahwa ibu dan saudara perempuannya dibawa pergi oleh sekelompok orang asing tidak lama setelah dia di penjara. Untuk menemukan ibu dan saudara perempuannya, Chen Pingan teringat cincin pemakaman naga sederhana yang diberikan tuannya sebelum kematiannya. Sebelum kematiannya, sang master memberitahunya bahwa cincin penguburan naga ini dapat menampung total 9 jarum emas. Selama Anda mengumpulkan jarum emas pertama, Anda dapat mempelajari teknik medis unik Istana Penguburan Naga. Kode medis 9 naga jarum emas pertama ada di tangannya. Kode medis Kowloon juga telah dipelajari. Selama Anda bisa mengumpulkan jarum emas kedua, Anda bisa mempelajari keterampilan rahasia Istana Naga Pemakaman untuk mengendalikan Phoenix, dan Anda tidak akan terkalahkan setelah mempraktikkannya. Jika Anda mengumpulkan jarum emas ketiga, Anda dapat mewarisi kekayaan Istana Pemakaman Naga, yang sekaya negara lain. Kumpulkan 4 jarum emas untuk mendapatkan Wonderful Book of All Things. Mengumpulkan 5 jarum emas dapat memerintahkan 4 raja surgawi di bawah Istana Pemakaman Naga. Jika Anda mengumpulkan 6 jarum emas, Anda dapat mewarisi jaringan intelijen Istana Pemakaman Naga di seluruh dunia. Kumpulkan 7 jarum emas untuk menemukan markas Istana Pemakaman Naga. Mengumpulkan jarum emas ke-8 dapat membuka pintu ke Istana Pemakaman Naga. Mengumpulkan 9 jarum emas dapat membangkitkan 9 naga sejati yang terkubur di Balai Pemakaman Naga dan mengabulkan permintaan. Untuk mengumpulkan lebih dari 6 jarum emas, Chen Pingan menggunakan jaringan intelijen Istana Pemakaman Naga untuk menemukan ibu dan saudara perempuannya, dan datang ke kota naga sendirian. Karena jarum emas kedua dan ketiga ada di tangan lelaki tua keluargamu, keluarga kaya baru di kota naga. Memikirkan hal ini, Chen Pingan keluar dari stasiun kereta dan melambai untuk menghentikan mobil. Adik, mau kemana? Sopirnya sangat antusias. Rumah keluargamu. Sopir itu tertegun sejenak setelah mendengar perkataan Chen Pingan, dan melanjutkan, Tuan, apakah Anda akan memberi penghormatan kepada Tuan Musinbo? Kan? Sebuah peringatan. Musinbo sudah mati. Chen Pingan tertegun sejenak, lalu bertanya dengan ekspresi jelek. Jarum emas kedua dan ketiga ada di tangan Musinbo. Jika dia mati, di mana dia bisa menemukan jarum emas itu? Ya, baru saja diumumkan di radio bahwa Tuan Musinbo, pendiri keluarga kaya baru di kota naga dan grupmu, meninggal dunia kemarin lusa. Pemakaman akan diadakan pada pukul 2 siang ini. Menurut rumor yang beredar, tuanmu diam-diam diracun sampai mati karena grupmu-nya bersaing untuk sebuah proyek besar dengan keluarga kaya yang sudah mapan. Bahkan ahli pengobatan Tiongkok yang terkenal di dunia Dokter Hu, Dokter Ilahi, tidak dapat berbuat apa-apa. Petik 2. Keluargamu juga membuat peti mati beku bersuhu sangat rendah untuk tuanmu, dan membekukan tubuh tuanmu.
Sopir itu memberitahu Chen Pingan apa yang dia dengar di jalan setapak. Segera mengemudi dan tiba di Mujia Manor sebelum jam 2. Uang itu milikmu, kata Chen Pingan dan menaruh segepok uang ke tangan pengemudi. Uang ini diperoleh dengan merawat para penjaga ketika dia di penjara. Jumlahnya tidak banyak, hanya beberapa ribu yuan. Saudaraku, jangan khawatir, aku berjanji akan mengantarkanmu ke rumahmu sebelum jam 2 agar kamu dan tuanmu bisa bertemu untuk terakhir kalinya. Sopir itu melihat segepok uang itu dan segera memanggil Chen Pingan dari adik menjadi kakak. Setelah mengatakan itu, dia menginjak pedal gas dan taksi itu melaju. Pada pukul 1.59 siang, taksi itu berhenti dengan mantap di depan sebuah rumah bangsawan seluas beberapa hektar. Pada plakat di atas pintu, dua karakter, Mufu, berseri-seri dengan penuh semangat. Sutra putih digantung di balok pintu, dan semburan musik sedih serta tangisan terdengar dari dalam. Chen Pingan baru saja masuk. Sekilas, beberapa anggota keluargamu sedang berlutut di depan aula duka untuk berduka, dan beberapa pelayan hendak menyegel peti mati dan membawanya untuk dimakamkan. Kamu tidak bisa menyegel peti mati. Suara Chen Pingan tidak nyaring, tapi sepertinya memiliki kekuatan magis yang bisa terdengar jelas di telinga semua orang. Hal itu langsung menarik perhatian semua orang di aula berkabung. Bahkan keluargamu yang tadinya menangis dan berkabung berhenti menangis saat ini dan memandang Chen Pingan yang masuk dari luar. Dia berambut pendek dan membawa tas kanvas tua di punggungnya. Meski pakaiannya terlihat bersih, namun warnanya putih bersih dan sepertinya sudah dipakai beberapa tahun. Putra tertua tuanmu, Mu Jianan, berdiri dan berteriak dengan keras, "Siapa di sini? Waktu untuk belasungkawa telah berlalu. Minggir dan jangan tunda waktu pemakaman ayahku yang baik. Saya di sini bukan untuk menyampaikan belasungkawa. Saya di sini untuk menagih hutang dari Musinbo. Dia tidak bisa mati sebelum dia mengembalikan apa yang saya inginkan." Begitu Chen Pingan mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir tercengang. Grupmu memiliki nilai pasar beberapa miliar, dan Tuan Musinbo adalah pendiri grupmu. Bagaimana dia bisa berhutang kepada seorang pemuda? Anak ini jelas dikirim oleh musuhnya untuk menimbulkan masalah. Semua orang di keluargamu menunjukkan kemarahan terhadap Chen Pingan. Nak, ayahku tidak punya keluhan denganmu. Tapi kamu benar-benar datang untuk membuat masalah di hari pemakamannya. Kamu benar-benar mengira keluargamu kita mudah diacau. Kemarilah. Pukul bajingan ini dan patahkan kakinya. Mu Jianan memberi perintah. Dan beberapa pelayan di sekitarnya segera bergegas menuju Chen Pingan. Dengan kemarahan di wajah mereka masing-masing. Tuanmu telah baik kepada mereka selama hidupnya. Jika mereka tidak memberikan pelajaran yang tak terlupakan kepada bajingan ini, mereka semua akan menyesali kebaikan tuanmu kepada mereka selama hidupnya. Chen Pingan berdiri di sana tanpa rasa takut. Sebelum orang-orang itu bisa bergegas ke depannya, dia menjentikkan beberapa koin di tangannya. Dan para pelayan tiba-tiba jatuh ke tanah secara kolektif. Adegan ini mengejutkan semua orang. Pada saat semua orang bereaksi, Chen Pingan telah tiba di depan peti mati tuanmu. Aku ingin mati sebelum menyerahkan apa yang kuinginkan. Tidak semudah itu. Chen Pingan memandang tuanmu yang terbaring di peti mati beku bersuhu sangat rendah dan bergumam pelan. Kemudian dia mengeluarkan satu-satunya jarum emas di tangannya dari cincin pemakaman naga dan memasukkannya ke titik tianting di dahi tuanmu tanpa ragu-ragu. Tangan lainnya memukul dada Pakmu secara ritmis. Kamu bajingan. Kamu berani mengacaukan tubuh ayahku. Aku akan membunuhmu. Petik 2. Almarhum adalah yang tertua. Dan semua orang di keluargamu menunjukkan kemarahan ketika melihat tindakan Chen Pingan. Dan ingin melangkah maju dan membunuh Chen Pingan. Namun saat ini, tiba-tiba batuk datang dari peti mati. Bab 2 Apakah cucumu jelek? Siapa yang baru saja batuk? Mu Jianan bertanya dengan suara yang dalam kepada semua orang. Semua orang menggelengkan kepala, karena tidak ada yang batuk. Batuk apa tadi? Semua orang di keluargamu mau tidak mau menoleh untuk melihat tuanmu di dalam peti mati. Detik berikutnya, semua orang terkejut, karena mereka menemukan bahwa wajah lelaki tua itu tampak kembali cerah. Apa yang kamu lakukan pada ayahku? Mu Jiandong,
Putra kedua tuanmu bertanya dengan tergagap. Saya mengatakan bahwa Musinbo masih berhutang apa yang saya inginkan. Dan dia tidak memenuhi syarat untuk mati. Begitu Chen Pingan mengucapkan kata-kata ini, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa dia akan menyelamatkan tuanmu. Saudaraku, kenapa kamu tidak membiarkan dia mencobanya? Jika anak ini tidak bisa menyelamatkan ayah, belum terlambat bagi kita untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Batuk di peti mati tadi memicu secercah harapan di hati Mu Jiandong. Dia bersedia bertaruh dan membiarkan orang asing di depannya mencobanya, dan membujuk saudaranya Mu Jianan. Semua orang di keluargamu memiliki gagasan yang sama. Chen Pingan mengabaikan semua orang, dan terus menusuk titik akupuntur tianting tuanmu dengan tangan kanannya dengan jarum emas, perlahan memutar jarum, dan mengetuk jantung tuanmu dengan tangan kirinya. Setelah beberapa saat, jejak energi hitam perlahan muncul dari lelaki tua yang telah meninggal selama 2 hari itu. Hal ini disebabkan oleh gas beracun dan energi dingin di tubuh Pakmu yang dipaksa keluar dari tubuhnya dengan jarum emas. Terlebih lagi, jantungnya mulai berdetak secara ajaib, dan wajah pucat tuanmu berubah menjadi kemerahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Detik berikutnya, tuanmu batuk seteguk darah hitam, lalu perlahan membuka matanya. Ayah masih hidup. Orang tua itu benar-benar hidup. Ini, semua orang tercengang dengan pemandangan ajaib ini. Para pelayan keluargamu semua mengira tuanmu telah memalsukan mayat tersebut. Dan mereka semua ketakutan dan mundur beberapa langkah. Tuanmu, yang baru saja bangun, melihat dirinya terbaring di peti mati yang dingin. Anak-anaknya, semuanya berpakaian berkabung, memandangnya dengan bingung. Ada apa denganku? Tanya tuanmu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kamu sudah mati, tapi aku menghidupkanmu kembali. Melihat semua orang belum pulih dari keterkejutannya, Chen Pingan tidak punya pilihan selain menjawab pertanyaan tuanmu untuk semua orang di keluargamu. Saya teringat bahwa saya kehilangan kesadaran setelah mendengar Dr. Hu mengumumkan kematian saya. Ternyata Dr. Hu kecillah yang menarik kembali lelaki tua itu dari tangan Raja Neraka. Mohon terimalah pemujaan lelaki tua itu. Petik 2. Setelah Chen Pingan diingatkan, tuanmu teringat apa yang terjadi sebelumnya dan segera berjuang keluar dari peti mati untuk berterima kasih kepada Chen Pingan. Baru pada saat itulah semua orang di keluargamu pulih dari keterkejutannya dan dengan cepat membantu lelaki tua itu keluar dari peti mati. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku di sini untuk menagih utangnya. Kamu tidak bisa mati sampai utangnya dilunasi. Chen Pingan mengulurkan tangannya untuk menghentikan tuanmu mengucapkan terima kasih. Faktanya, alasan mengapa tuanmu, yang telah meninggal selama 2 hari, dapat bangun adalah karena peti mati beku yang dibuat khusus yang tergeletak di bawahnya memainkan peran besar. Karena peti mati yang dibekukan dengan suhu sangat rendah ini dapat mengawetkan tubuh Pakmu dengan sangat baik. Sel-sel di tubuhnya dengan cepat dibekukan sebelum mati, sehingga tidak mati. Pengobatan barat juga memiliki teknologi serupa. Orang yang baru saja meninggal atau akan meninggal dibekukan dalam alat pembekuan khusus. Ketika obat dikembangkan di masa depan, mereka dapat dicairkan dan diselamatkan. Kowloon Medical Classics dan jarum emas Chen Pingan memiliki efek ajaib dan dapat menyelamatkan orang yang baru saja mengalami syok. Energi hitam di tubuh tuanmu barusan disebabkan oleh dia menggunakan jarum emas untuk memaksa energi dingin dan beracun keluar dari tubuh Fang. Hutang. Semua orang memandang tuanmu dengan rasa ingin tahu. Tetapi mereka menemukan bahwa lelaki tua itu pun tampak bingung saat ini. Pakmu dulunya meminjam uang kepada orang lain ketika pertama kali memulai usahanya. Namun setelah berhasil memulai usahanya, semua hutang tersebut telah lunas. Dan dia memberikan imbalan yang besar kepada mereka yang meminjamkan uang kepadanya. Dan sekarang mereka telah menjadi pemegang saham grupmu mereka. Saya ingin tahu apakah tuanmu masih ingat cincin ini. Chen Pingan tidak bertele-tele dan langsung menunjukkan cincin pemakaman naga di jari telunjuk kirinya. Cincin pemakaman naga. Ternyata dokter ajaib kecil itu sebenarnya adalah pewaris cincin pemakaman naga. Pantas saja dia bisa bersaing dengan Raja Neraka dan menarik lelaki tua itu kembali dari tangan Raja Neraka. Ketika tuanmu melihat cincin di tangan Chen Pingan, dia menunjukkan kegembiraan.
Karena tuanmu tahu tentang cincin pemakaman naga, dia seharusnya tahu hutang apa yang harus saya tuntut di sini hari ini, bukan? Melihat tuanmu mengenali cincin di tangannya, Chen Ping'an bertanya dengan ringan. Tentu saja aku tahu. Tapi jika kamu ingin kedua hal itu kembali, kamu harus menyetujui satu syarat. Setelah bersemangat, tuanmu berkata kepada Chen Ping'an dengan wajah misterius. Chen Ping'an mengerutkan kening dalam-dalam. Tetapi ketika dia berpikir bahwa ibu dan saudara perempuannya hilang, dan bahwa dia akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan kembali jarum emas yang hilang itu, dia tidak punya pilihan selain menahan ketidakbahagiaannya. Selama saya bisa melakukannya dan tidak melanggar etika moral, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain, silakan saja. Kondisi Lao Chen sangat sederhana. Tidak melanggar etika moral atau hukum. Selama kamu menikahi cucuku Mu Wancheng, aku akan mengembalikan barang-barangmu padamu. Tepat ketika Chen Ping'an mengira tuanmu akan memberlakukan beberapa persyaratan yang akan sulit dia penuhi, tuanmu mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang yang hadir. Syaratnya sebenarnya menikah dengan cucunya Mu Wancheng. Setelah orang tua ini meninggal satu kali, dia bangun dan kebingungan bukan? Dia benar-benar menikahkan Mu Wancheng, cucu terbaik dari keluargamu, dengan pria asing. Anda harus tahu bahwa Mu Wancheng dikenal sebagai salah satu dari 4 wanita cantik di kota naga, dan dia juga presiden cantik dari grupmu. Di Longcheng, semua talenta muda yang mengejar Mu Wancheng setidaknya memiliki satu perusahaan besar, jadi mereka tidak perlu khawatir untuk menikah. Bagaimana? Kondisiku sangat sederhanakan. Selama kamu mengambil sertifikat dari cucuku Mu Wancheng hari ini, aku akan memberimu 2 hal itu saat kamu kembali. Ketika tuanmu melihat ekspresi tidak percaya Chen Ping'an, dia merasa senang dan sangat menyukai efeknya. Saya ingin bertanya, apakah cucu Anda Mu Wancheng pendek, gemuk, dan penuh jerawat, seperti Ruhua di film? Chen Ping'an bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, tuanmu tercengang. Semua orang di keluargamu juga tercengang. Hanya Mu Wancheng, yang berdiri di belakang semua orang, yang wajahnya tertutup embun beku, dan matanya yang menatap Chen Ping'an dipenuhi dengan niat membunuh. CEO itu cantik alami, tinggi, anggun, dan berpengetahuan luas. Dia adalah kekasih impian semua pria di Longcheng, dari usia 80 hingga 8 tahun. Kok anak ini jadi pendek, gendut, penuh jerawat, dan jelek seperti bunga? Jika bukan karena kamu menyelamatkan kakek, aku pasti akan memukulmu sampai ibumu bahkan tidak mengenalimu karena ini. Bab 3. Melon yang dipilin tidak manis, tapi menghilangkan dahaga. Melihat itu percaya. Mendengar itu percaya. Tuanmu tidak mau menjelaskan dan langsung menarik cucunya Mu Wancheng, yang berdiri di belakang semua orang, ke depannya. Dokter ajaib kecil. Ini cucuku Mu Wancheng. Terserah kamu apakah dia mirip Ruhua atau tidak. Mata Chen Ping'an hampir melebar saat melihat gadis yang didorong oleh tuanmu di depannya. Wanita di depannya berusia awal 20-an. Terlihat jelas bahwa dia tidak memiliki riasan, gigi cerah, mulut ceri yang cantik, dan anting bulat emas kecil di kedua telinganya. Meski masih mengenakan linen dan berkabung, Anda masih bisa melihat sosoknya yang melengkung ke depan dan ke belakang. Tingginya setidaknya 1,75 meter, dan kulitnya sehalus susu. Pacar sebelumnya juga dianggap cantik, tetapi dibandingkan dengan Mu Wancheng di depannya, temperamen, fitur wajah, dan sosoknya berada pada level yang berbeda. Jika mantan pacarnya Lin Duur adalah bintang tingkat ketiga, maka Mu Wancheng di depannya berada di luar tingkat-tingkat pertama. Bahkan tanpa riasan, dia tampak seperti peri yang turun ke bumi, yang membuat hati orang berdebar. Chen Ping'an menjadi semakin bingung. Dengan cucu seperti itu, dan keluargamu adalah keluarga kaya baru di kota naga. Talenta muda yang mengejar Mu Wancheng seharusnya sudah melewati ambang batas keluargamu. Tapi Pakmu mendorong cucunya ke arahnya seperti sampah. Pasti ada yang salah dengan itu. Tuanmu memperhatikan tatapan menakjubkan di mata Chen Ping'an dan segera merasakan ada sesuatu yang sedang terjadi. Bagaimana, cucu perempuanku bisa menarik perhatianmu? Dokter ajaib kecil. Selama kamu mengangguk,
Dia akan menjadi istrimu mulai sekarang. Saat dia berbicara, tuanmu meraih tangan mereka dan ingin meletakkan tangan cucunya, Mu Wancheng, ke tangan Chen Ping'an sehingga mereka dapat berpegangan tangan. Aku tidak akan menikah. Aku tidak akan menikah. Melihat tindakan lelaki tua itu, Chen Ping'an dan Mu Wancheng tanpa sadar menarik tangan mereka dan menolak secara serempak. Setelah mengatakan itu, keduanya tercengang. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa mereka menunjukkan pemahaman diam-diam. Ayah, Waner dan dokter ajaib kecil ini bahkan tidak tahu nama mereka. Dan keduanya tidak saling memahami. Bagaimana kamu bisa membiarkan mereka menikah? Bahkan jika mereka menikah, mereka tidak akan bahagia. Aku keberatan untuk pernikahan ini. Pada saat ini, ayahmu Wancheng, Mu Jianan, juga sadar dan segera berdiri untuk menyatakan pendiriannya. Ada apa kalau kita tidak saling kenal? Kalau nanti mereka mendaftar dan mendapatkan sertifikat, bukankah mereka akan saling kenal? Menurutku ibumu dan aku tidak mengenal satu sama lain sebelum kita menikah. Kami tidak bertemu untuk pertama kalinya sampai pernikahan. Kami belum pernah jatuh cinta seumur hidup. Mereka sudah bertemu sebelum pernikahan. Dan kami masih belum puas. Selama dokter ajaib kecil itu mau mengangguk, masalah ini akan diselesaikan. Tidak ada yang bisa menolak. Selama aku belum mati, aku akan mengambil keputusan akhir dalam keluarga ini. Tuanmu mengumpat dengan marah pada Mu Wancheng dan putrinya, lalu mulai batuk tanpa henti. Semula ayah dan putrinya ingin melawan. Namun ketika melihat wajah lelaki tua itu pucat karena batuk dan terlihat gemetar, demi kesehatan lelaki tua itu, mereka hanya bisa diam dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Anggota keluargamu yang lain segera datang untuk menepuk punggung lelaki tua itu. Tuanmu, meskipun cucu Anda bersedia menikah dengan saya tidak akan menikahinya. Anda harus mengubah syaratnya. Setelah tuanmu kembali normal, Chen Ping'an kembali mengungkapkan sikapnya kepada keluargamu. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, wajah tuanmu dan Mu Wancheng menjadi sangat jelek. Nak, apa maksudmu? Apakah menurutmu wanita ini tidak pantas untukmu? Ketika Mu Wancheng mendengar bahwa Chen Ping'an menolak menikahinya di depan umum, Mu Wancheng selalu merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa harus menikah dengannya dan ditolak olehnya. Dia bertanya pada Chen Ping'an dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Cenger, tolong berhenti bersikap kasar. Melihat cucunya menanyai Chen Ping'an seperti ini, tuanmu segera memarahi cucunya. Kakek, kenapa kamu selalu memandangnya? Seolah-olah dia adalah cucu kandungmu dan aku orang luar. Setelah Mu Wancheng dimarahi oleh kakeknya, dia cemberut dan memecat kakeknya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Tapi tuanmu mengabaikannya dan menatap Chen Ping'an lagi. Baiklah, izinkan aku mengubah syaratku. Selama kamu bersedia menikahi cucuku selama 3 bulan. Jika kamu merasa dia tidak cocok menjadi istrimu setelah 3 bulan, kamu boleh menceraikannya. Bolehkah? Tuanmu memutuskan hal terbaik berikutnya dan hanya meminta Chen Ping'an menikahi cucunya Mu Wancheng selama 3 bulan. Ia percaya pada kecantikan dan kemampuan cucunya. Hanya dalam waktu 3 bulan, dokter ajaib kecil di hadapannya pasti akan menerima cucunya. Mengenai apakah cucunya Mu Wancheng akan tertarik pada dokter ajaib kecil di depannya dan jatuh cinta padanya dalam 3 bulan ke depan, dia tidak khawatir sama sekali. Sejauh yang dia tahu, setiap penerus cincin pemakaman naga mempraktikkan teknik kontrol Phoenix. Setelah mempraktikkannya, selain memiliki berbagai efek magis, juga memiliki daya tarik tersendiri bagi wanita. Dia memiliki jarum emas yang diukir dengan teknik pengendalian angin. Selama mereka berdua menikah, dia akan memberikan jarum emas itu kepada dokter ajaib kecil itu. Setelah mempraktikkannya, ketertarikannya pada lawan jenis akan meningkat pesat saatnya tiba. Jika mereka bercerai, saya kira cucunya tidak akan bersedia melakukannya. Terlebih lagi, setiap pewaris cincin naga penguburan dapat mencapai kesuksesan besar. Jika cucunya menikah dengan pewaris cincin naga penguburan, itu akan sangat bermanfaat bagi cucunya dan keluargamu. Itu sebabnya tuanmu berusaha sekuat tenaga untuk menyemangati cucunya agar bisa bersama Chen Ping'an. Nah, seperti kata orang dahulu,
Melon yang dipaksakan itu tidak manis. Pamu, kenapa kamu melakukan ini? Chen Pingan menghela nafas dan berkata, melon yang dipilih tidak manis, tapi bisa menghilangkan dahaga. Tuanmu menjawab dan mengedipkan mata pada Chen Pingan setelah berbicara. Penampilannya yang tidak sopan mengejutkan semua orang yang hadir. Untuk menikahkan cucunya dengan orang asing ini, lelaki tua itu benar-benar mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, yang menyegarkan pemahaman mereka tentang lelaki tua itu. Apakah ini masih orang tua mereka? Mungkinkah seseorang meminjam mayat untuk mengembalikan jiwanya? Apakah mereka anak-anak dari keluargamu atau para pelayan? Mereka semua menatap tuanmu dengan kaget. Sekarang Pakmu sudah bicara sampai saat ini. Kalau saya tidak setuju, itu tidak sopan. Tapi saya pegang janji dulu. Kalau saya dan cucu Anda bercerai 3 bulan setelah menerima akta, Anda tidak bisa menghalangi. Chen Pingan berpikir sejenak. Dan meskipun dia masih merasa bahwa Mu Wanceng mungkin bukan gadis normal, untuk mendapatkan 2 jarum emas di tangan tuanmu, dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Paling buruk, dia akan menceraikan pihak lain segera setelah jangka waktu 3 bulan habis. Baiklah. Kalau begitu kita sudah membuat kesepakatan. Untuk meyakinkanmu, kami bisa membuat catatan dan menuliskan semua kebutuhanmu. Lalu kamu bisa yakin, bukan? Jianan, pergi ke ruang kerja dan ambil pena dan kertas. Kalian semua, tolong segera lepaskan pakaian duka kalian. Saya akan melepas semua benang sutra putih di rumah dan menggantinya dengan lentera merah yang meriah. Kebahagiaan ganda. Ketika tuanmu melihat bahwa Chen Pingan akhirnya setuju, dia tampak bersemangat dan meminta putranya untuk mengambil pena dan kertas untuk langsung menulis dokumen untuk Chen Pingan.